Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada adik-adik mengenai alat-alat optik. Tapi di sini saya batasi loh. Hanya mengenai mikroskop dan loop. Entah apa itu bagiannya, fungsinya, memantulkan cahayanya, rumusnya, dan lain sebagainya. Di sini akan saya bahas lebih lanjut dan lebih detail. Nah, perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian bercermin? Tentunya pasti dong. Terus, apa yang terjadi pada saat Anda bercermin? Betul, yang terjadi pada saat kita bercermin adalah terjadi pemantulan cahaya. Selanjutnya, pernahkah kalian mempraktikkan entahkah di rumah, kita ambil gelas yang isinya air, dimasukkan sendok, ataukah pipet, ataukah pensil? Apa yang terjadi? Coba yang bagian belakang. Ya, betul. Yang terjadi adalah pembiasan. Selanjutnya, alat apakah yang berperan dalam dua hal di atas? Coba kalian pikir. Benar. Alat yang bekerja dalam pembiasaan dan pemantulan cahaya merupakan atau biasa disebut dengan alat-alat optik. Gambar apakah ini? Ini merupakan alat optik alami. Pernahkah kalian lihat kamera? Teropong, mikroskop, loop atau kaca pembesar, periskop, dan teropong bintang. Nah, kalau ini merupakan bagian dari alat optik buatan. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, di sini itulah pembahasan alat-alat optik secara umum. Tapi di sini saya akan membahas mengenai mikroskop dan loop. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian mikroskop. Perhatikan gambar berikut. Di sini saya siapkan 3 gambar. Adik-adik pernah kesulitan melihat benda-benda yang sangat kecil, misal bakteri dan virus? Alat apa saja yang bisa melihat benda-benda sangat kecil? Ya, betul. Jawabannya adalah mikroskop. Pernahkah Anda melihat mikroskop? Jadi, apa fungsi dari pertanyaan sebelumnya? Coba kalian simpulkan, apakah sebenarnya mikroskop itu? Nah, asal kata mikroskop terdiri dari dua kata, mikro dan skopium, di mana mikro artinya sangat kecil dan skopium artinya penglihatan. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis, artinya yang sangat kecil. Mikroskopik yang sangat kecil, baik itu bakteri, virus, dan dia mempunyai perbesaran lebih tinggi dibandingkan dengan loop atau biasa dikenal dengan kaca pembesar. Nah, mikroskop di sini dia memiliki satu lensa cembung, dua lensa cembung yang dikenal dengan lensa okuler
yang melekat paling bagian atas, di mana dia dekat dengan pengamat mata, dan dikenal juga lensa objektif, di mana dia adalah letak pengamat, tempat untuk mengamati benda atau objek yang akan diamati. Nah, dari gabungan ini disebut dengan lensa cembung. Nah, selanjutnya sini saya akan memperkenalkan mengenai sejarah mikroskop. Sejarah mikroskop ditemukan oleh dua ilmuwan Jerman pada tahun 1950. Ada Hans Janssen dan yang kedua adalah Zacharias Janssen. Hans Janssen merupakan ayah dari Zacharias Janssen. Selanjutnya ilmuwan lain yang ditemukan oleh sejarah mikroskop seperti Galileo Galilei yang berasal dari Italia pada tahun 1609. Dia juga menempatkan sejarah, memberikan sumbangsi ilmunya dalam bidang mikroskop. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas bagaimanakah pembentukan cahaya dari mikroskop, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian mikroskop. Yang pertama, bagian-bagian optik. Bagian optik terdiri dari 4: lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan reflektor. Dan ada namanya disebut juga dengan bagian mekanik. Bagian mekanik terdiri dari tubus, kaki mikroskop, meja benda dengan mikroskop, pemutar halus, pemutar kasar, dan sekrup mikroskop. Nah, yang pertama, bagian optik, lensa okuler. Lensa okuler di sini dia memperbesar bayangan benda dari bayangan yang dibentuk oleh objektif. Memperbesar bayangan benda.